Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Pelatih tim nasional Indonesia, Coach Sintayong telah resmi memanggil 22 nama atau 22 pemain untuk menjalani dua laga sisa di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ronde kedua pada 6 dan 12 Juni mendatang. Dan 22 nama tersebut telah diunggah melalui akun media sosial Instagram tim nasional dan PSSI. Dan berikut 22 nama pemain yang dipanggil kita bacakan. Di posisi penjaga gawang ada Hernando Ari Sutariadi dan Muhammad Adi Satrio. Di posisi defender atau pemain bertahan ada Jordi Amat, ada Justin Hubner, lalu ada Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Jai Ijes, Pratama Arhan, Shen Patinama, Sandi Wos, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, lalu ada Asnawi Mangku Alam, dan ada Nathan Cho. Di posisi midfielder atau gelandang ada 4 pemain, yaitu ada Tom Haye, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Dan yang terakhir di posisi penyerang ada 4 pemain, yaitu ada Dimas Derajat, lalu ada Ragnar Oratmangun, Egy Maulana Fikri, dan Rafael Strike. Nah, tentu ini ada beberapa perbedaan atau beberapa perubahan berbeda ketika waktu melawan Vietnam pada bulan Maret lalu ya. Ini ada beberapa pemain yang tidak dilibatkan atau tidak dipanggil oleh pelatih Sintayong. Yang pertama yaitu ada nama Wahyu Prasetyo tidak dipanggil, lalu ada Edo Febriansa, Arkan Fikri, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Witan Sulaiman, lalu ada yang paling sekarang lagi santer dibicarakan di beberapa media sosial, yaitu Elkan Bagot yang tidak dipanggil oleh Sintayong. Kita bahas satu persatu. Di posisi penjaga gawang, pelatih Sintayong hanya memanggil 2 pemain ya, yaitu ada Hernando Ari dan Muhammad Adi Satrio. Biasanya pelatih Sintayong ini baik di laga uji coba ataupun di laga resmi kualifikasi, entah itu kompetisi atau event turnamen, selalu memanggil 3 kiper. Bukan hanya pelatih Sintayong saja, tetapi beberapa tim-tim di negara lain pun di benua manapun, baik di Eropa, Afrika, Amerika Latin, dan lain sebagainya, pasti ketika di event-event seperti ini selalu menggunakan atau memanggil 3 kiper. Nah, mungkin menurut saya untuk slot terakhir ini bisa diisi oleh Martin Paes, yang sudah kita ketahui bahwa Martin Paes ini sudah resmi atau sudah sah menjadi warga negara Indonesia yang telah disumpah beberapa waktu lalu. Tetapi memang ada beberapa kendala yang harus dilalui oleh Martin Paes ini, yaitu Martin Paes terganjal dengan aturan FIFA di artikel nomor 9 pasal 2 atau 3 kalau tidak salah ya, saya lupa, mungkin nanti bisa dikoreksi. Yang intinya yaitu pemain bisa atau diperbolehkan berpindah asosiasi atau berpindah federasi dengan syarat pemain tersebut di bawah usia 21 tahun. Nah, yang menjadi masalahnya adalah Martin Paes ini sudah bermain atau sudah mempunyai caps bersama timnas Belanda, negara asalnya, di Belanda U21, dan pada waktu itu Martin Paes sudah menginjak usia 22 tahun. Nah, ini yang menjadi kendala dari Martin Paes terganjal dengan aturan FIFA tadi, sehingga kasus Martin Paes ini sekarang sudah dinaikkan ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional atau Pengadilan CAS ya. Semoga kita harapkan bahwa di Pengadilan Arbitrase Olahraga ini kita atau Martin Paes ini menang dalam pengadilan tersebut, karena memang Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir menjelaskan bahwa
kita yakin menang di pengadilan ini karena kita, begitupun Martin Paes, mempunyai data-data yang lengkap atau data-data yang konkret gitu. Dan mudah-mudahan Martin Paes bisa dinyatakan bisa berpindah federasi sehingga bisa mengisi slot ketiga kiper untuk menjalani laga melawan Irak dan Filipina. Lalu di posisi pemain bertahan, khususnya di posisi bek kiri, ini benar-benar persaingan ketat ya, persaingan yang sangat-sangat mungkin kalau kita jadi pelatih kita pusing memilihnya siapa yang akan dimainkan gitu. Tetapi justru ini bagus untuk kedalaman squad tim, dan STE nanti tidak akan bingung lagi siapa yang akan dimainkan. Nah, di posisi bek kiri ini ada nama-nama seperti Shane Patinama, Pratama Arhan, lalu ada Nathan Cho, lalu ada nanti Calvin Verdong juga yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi. Nah, makanya mungkin Edo Febriansa ini tidak dipanggil oleh pelatih Sintayong karena mungkin bisa dibilang kalah bersaing ya. Ya, karena kita tahu sendiri bahwa memang persaingan di back kiri ini atau wing back kiri ini sangat-sangat ketat sekali. Di sana juga bisa ada Nathan Cho juga untuk mengisi posisi tersebut ya. Lalu di posisi gelandang ada beberapa pemain yang tidak dipanggil, seperti halnya punggawa timnas U23 Arkan Fikri, lalu ada Rahmat Irianto juga, lalu ada Mark Locke juga tidak dipanggil karena memang di posisi gelandang juga sama sudah menumpuk beberapa pemain. Ada di sana Ivar Jenner, ada Ricky Kambuaya, lalu ada Tom Haye juga yang sudah membuktikan di pertandingan terakhirnya melawan Vietnam benar-benar cukup impresif, cukup bagus ya, walaupun hanya satu pertandingan. Kita bisa menilai bahwa permainan dari Tom Haye ini sangat-sangat dibutuhkan di tim ini. Lalu ada Marcelino Ferdinand juga bisa mengisi posisi gelandang. Begitupun juga Nathan Cho juga kemarin dicoba pada waktu timnas usia U23 sangat-sangat bagus di posisi tersebut. Makanya tiga pemain ini, Arkan Fikri, Rahmat Irianto, dan Mark Locke tidak dipanggil karena mungkin memang mereka masih belum bisa membuktikan kepada pelatih Sintayong itu, atau bisa dikatakan kalah bersaing. Lalu ada beberapa nama lagi yang tidak dipanggil, yaitu Witan Sulaiman. Nah, ini menjadi pertanyaan ya, kenapa Witan Sulaiman tidak dipanggil? Ternyata menurut kabar bahwa memang di pertandingan terakhir kemarin di babak playoff melawan Guinea, Witan ini sempat mengalami benturan keras sehingga dia harus menjalani perawatan karena ada luka robek di kepalanya, sehingga harus melakukan jahitan, kalau tidak salah sekitar 5 jahitan di kepalanya. Dan ternyata Witan juga di bulan ini akan menjalani ibadah haji. Mungkin ini sudah izin ya ke pelatih Sintayong bahwa Witan akan menjalani ibadah haji bersama keluarganya. Makanya mungkin Witan absen dan tidak dipanggil oleh pelatih Sintayong. Nah, tentu yang terakhir ini yang sangat gempar di medsos, yaitu tidak dipanggilnya Elkan Bagot. Padahal Elkan Bagot ini dia bermain kita tahu di Ipswich Town, lalu dipinjaman ke Bristol, dan di Bristol pun dia sangat berperan penting itu di timnya Bristol ini. Bahkan manajer dari Bristol ini mengatakan bahwa ingin kembali merekrut Elkan Bagot bukan hanya sebagai pemain pinjaman, tetapi bisa dipermanenkan untuk tim Bristol ini. Tetapi untuk menjelang laga melawan Irak dan Filipina kali ini, Elkan Bagot tidak dipanggil oleh Sintayong. Beredar spekulasi bahwa kenapa pelatih Sintayong tidak memanggil Elkan Bagot ini, karena ketika Sintayong membutuhkan Elkan Bagot pada saat babak playoff timnas U23 melawan Guinea, Elkan Bagot ataupun dari klubnya Ipswich Town ini tidak ada jawaban mengenai pemanggilan tersebut. Mungkin dari situ pelatih Sintayong agak sedikit kecewa, sehingga pada saat kali ini
Elkan Baut tidak dipanggil. Tetapi ya kita kembali lagi, kita jangan menghakimi, kita jangan suzon gitu. Kita harus berhusnuzon karena kita tidak tahu di belakang kejadiannya seperti apa. Karena asisten pelatih Sintayong, Coach Novarianto sudah menjelaskan bahwa ini adalah mutlak keputusan dari Sintayong. Tetapi hal-hal di luar itu kita tidak tahu ya. Kita berhusnuzon aja. Mungkin memang ini adalah keputusan ya dari pelatih Sintayong karena memang di posisi center back juga sudah menumpuk pemain-pemain yang cukup baik performanya pada saat ini. Kedalaman skuadnya juga sudah mumpuni, ya mungkin itu salah satu alasannya. Kita tidak tahu di belakang seperti apa ya, jadi kita jangan menghakimi, jangan dulu berspekulasi kemana-mana seperti itu. Dan sebelum laga melawan Irak nanti, ini kabar telah resmi juga ya bahwa Indonesia akan melakukan uji coba. Memang kabarnya Indonesia akan melakukan uji coba dengan negara besar ya, yaitu Portugal, tetapi itu tidak realistis. Dan sekarang sudah resmi Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan negara dari benua Afrika yaitu Tanzania pada tanggal 2 Juni mendatang di Stadion Madia. Nah, ini tentu adalah lawan yang bisa dikatakan lawan sepadan untuk timnas Indonesia menjelang menghadapi Irak dan Filipina nanti. Pemanasan lah. Tetapi juga kita tidak tahu apakah pertandingan melawan Tanzania ini masuk kepada perhitungan FIFA atau tidak ya. Karena untuk kalender FIFA resminya itu kita hanya ada 2 pertandingan melawan Irak dan Filipina. Tapi kita lihat saja nanti hasilnya. Dan sedikit informasi juga mengenai kekuatan dari Tanzania ini. Tanzania ini berada di peringkat 119 FIFA ya, tentu secara peringkat ini di atas kita, tetapi mungkin secara kekuatan ini bisa dikatakan berimbang ya, atau mungkin kita malah lebih bisa menang itu di pertandingan ini. Tetapi memang negara-negara dari Afrika sama halnya seperti Guinea kemarin tentu akan mengandalkan permainan fisik ya, power dan speed gitu. Ya mungkin dengan kedalaman skuad sekarang timnas senior, saya yakin Indonesia bisa memberikan yang terbaik lah. Baik di laga uji coba melawan Tanzania, begitupun di laga kualifikasi 2 laga sisa terakhir ini melawan Irak dan Filipina ya. Jadi kita nantikan perjuangan timnas senior untuk menuju Piala Dunia 2026 dan rencananya pelatih Sintayong akan mengumpulkan para pemain ini pada tanggal 27 Mei mendatang kalau tidak salah ya, dan akan memulai TC pada 28 Mei. Ya semoga saja para pemain dengan kondisi baik, tidak ada yang cedera dan kondisi bugar, agar semuanya bisa berkumpul dan bisa bermain full team di 2 laga sisa nanti. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.